Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Satria Mandalawangi dengan NIM 225003101. Di sini saya akan memaparkan UTS dari mata kuliah Aplikasi ke Teknik Sipil 1, di mana di sini saya akan memaparkan gimana caranya untuk dari pertanyaan yang pertama itu cara mendeliminasi aliran sungai das menggunakan ArcGIS. Oke, pertama kita ke layar dulu ya, yang kosong. Kita ke properties. Oke, di sini kita menggunakan WGE 1984. Kita apply dulu, langsung oke. Pertama-tama kita membutuhkan data Demnas. Di sini saya berada di daerah Biren, di Aceh, di Bendung Cotlada. Oke, kita ke Bendung Biren Digital Elevation. Kita blok semua. Oke. Oke saja di sini. Di sini kita dapat melihat ya, di data layer sudah ada data Demnas. Kita minimize dulu. Kita zoom to layer. Zoom to layer. Oke. Oke, di sini kita sudah muncul ya. Demnasnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, di sini kita menolak kendala macet. Kita coba menggunakan add base map ya, biar tidak terlalu ini. Kita coba. Coba dengan add base map. Kita zoom to layer. Lagi ke Oke. Di sini sudah ada ya, sudah bisa digerakkan. Oke, sini sudah di Aceh ya. Oke, sudah di Biren. Kita selanjutnya akan menggabungkan DEM ini ya. Untuk menjadi satu, digabungkan, kita mencari di search, yaitu adalah mosaic to new raster. Oke, mosaic to new raster. Kita klik. Tunggu sampai muncul. Nah, setelah muncul Demnasnya kita semua blok ya. Kita blok semua. Demnasnya kita blok semua. Oke, sebentar. Kita blok. Setelah blok kita drag ya. Setelah di drag kita pilih location. Oke, locationnya kita bikin ulang di bikin new ya, folder disimpan di download saja. Kita bikin baru, kita aplikasi 1. Oke, aplikasi 1. Kita make new lagi, bikinnya ArcGIS. Oke, udah pilih ArcGIS, klik oke. Aplikasi dulu, aplikasi kita pilih ArcGIS. Oke, kita add ya. Setelah udah,
kita pilih extension ininya ya, namanya. Kasih merge dem.div. Oke. Di sininya kita pakai yang 1984. Ya, kita pakai yang 32 bit sesuai dengan data yang dari DMNAS-nya ya. Ininya 1 untuk nomor offense. Slash-nya kita kosongkan dan ininya default saja. 32 bit. Oke. Dan-nya 1. Oke. Sedang running. Tunggu sampai selesai untuk menyatukan data-data DMS ini. Kita berada di Aceh Biren ya. Aceh Biren Lucu. Oke, di sini kita sudah muncul ya merge dem-nya. Oke, kita matiin dulu yang lain-lainnya, tidak terlalu berat. Oke, kita langsung coba ke ini ya, projected new projected raster. Sini kita akan mengubah ya dari zonanya menjadi ke zona Indonesia. Oke, input kita ubah zone. Oke, ininya jangan lupa diganti ya, ganti jadi projected dem.div. Oke, set dulu, buah ke bawah. Oke, ini kita oke. Cuma prosesnya. Oke, sekarang ini sudah muncul projected dem. Kita zoom to layer dulu, cek. Oke. Setelah ini kita coba masukkan ini apa, peta situasi. Punya rotation sama polyline. Add. Oke. Sekarang sudah muncul ya. Peta situasinya ada di sini. Selanjutnya kita biar agar tidak memberatkan, kita akan meresample ya. Resamplekan data dem-nya. Dimana kita inputnya adalah resdem. Outputnya kita ganti menjadi res
resdem 30 dotif. Oke, resdem 30 dotif, save. Untuk ininya 30, ini juga 30. Oke, habis ini oke. Kita tunggu prosesnya lagi, masih memutar. Oke, resdem sudah muncul. Kemudian projected, kita cek bentuk layer. Oke, udah ada ya. Setelah ini kita ke fill ya. Sebelum fill kita harus cek dulu processing ya. Jika kalian belum, karena suka error, paralel ini harus kosong ya, udah kosong. Dan juga lupa ini customize nih di extension, harus di checklist semua untuk ininya. Oke, sini sudah checklist semua. Sekarang kita ke fill ya, fill. Oke, kita mulai fill yang facial analysis. Ini yang resdem. Ininya kita ganti sama fill ya, fill dem dotif. Oke, save. Kita kosongkan saja set operation limitnya. Oke, fill sudah muncul. Fill ini untuk memperbaiki data-data Damnas yang sudah dihubungkan. Nah, sekarang udah ke fill, kita ke flow direction. Nah, flow direction analysis. Pengen yang fill dem. Oke. Pilihnya pilih yang namanya yaitu adalah FDR ya, flow direction FDR dem FDR dotif. Oke, save. FDR dem dotif. Oke, ini kita oke saja, tunggu prosesnya. Oke, setelah ada angka ini sudah benar ya. Kita cek dulu FDR-nya. Kita zoom to layer. Oke, di sini sudah ada ya warna-warnanya. Oke, di sini inputnya itu FDR ya. Kita drag saja ke sini. Udah, biarkan saja seperti itu. Kita tunggu. Di sini agak sedikit lama ya, karena di sini diakumulasiin bagaimana kita akan mendapatkan saluran air pada data Damnas ini. Dimana nanti kita akan mengaturnya lagi untuk melihat lebih jelas lagi si saluran air yang pada data Damnas ini. Sini agak sedikit lama karena lumayan besar juga petanya. Oke, di sini sudah muncul ya. Akumulasinya sudah berhasil. Kita klik kanan ke properties dulu agar lebih
Terlihat ya, simbol ke classified, kelasnya kita pilih pakai 2, classify-nya kita ini deketin hampir 0 ya. Nah, oke. Simbolnya kita ganti warna color, ya ganti warna biru biar kelihatan lebih jelas. Apply. Oke. Oke. Kematin dulu layernya. Kita zoom to layer. Oke. Sini sudah kelihatan ya. Ini saluran airnya. Kita cek di peta situasi apakah terlihat di peta situasi kita topografi. Oh ya, ini di biren kita ini peta fotografi dengan saluran air di ini berbeda ya. Makanya di sini kita akan mendeliminasikan nanti ke HKMS. Sebelum itu kita akan ke step selanjutnya, yaitu kita akan ke penitik bendung ya, titik bendung, menekan titik dash. Yang pertama kita akan ke katalog. Nah, ke katalog kita ke ini file yang kita simpan, ArcGIS. File ArcGIS ini kita klik kanan, klik new, pada save file, tulis titik bendung, titik underscore bendung untuk mendeliminasi dash di ArcGIS ya. Ini poin, kita edit jauhan 47N. Oke. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya bendung, tapi di sininya belum ada penitikan pada bendung. Kita itu ada di Cotlada di KR Lebu, Biren di patok L311. Oke, kita cari dulu patoknya. Patoknya kita cari dulu. L311. Oke. Kita udah berada di sini ya. Karena di sini di kotaknya tidak sama dengan peta fotografi, maka kita ambil di sebelah kanannya ya, sesuai dengan jalur air. Oke, di sini kita akan langsung ke editor, kita ke start editing, pilih titik bendung. Oke, oke, ini continue saja. Di sini belum muncul ya, buat create-nya kita ke editor lagi, editing Windows ke create ya. Nah, sini udah titik bendung. Kita akan penitikan. Oke, ini di sini titik bendungnya L311. Geser aja ke sini, berarti ini di sini ya. Ada di klik kanan. Jika udah klik di kanan, kita ke stop editing. Ini yes. Oke. Setelah penitikan, kita lanjut ke search ke snap PowerPoint ya. Snap PowerPoint. Oke, di situ ada satu ya. Sudah muncul. Inputnya itu input rasternya adalah titik bendung. Ini udah ID. Dan ininya flow ACC ya. Aktif. Oke. Setelah itu kita ke ini.
kita simpan dengan nama snap.div ya. .div ya. Save. Oke. Klik oke. Tunggu. Ya, snap.div-nya kita sudah muncul, kita zoom to layer. Zoom to layer. Kita start titik bendung. Kita lihat titik bendungnya. Oh, sekali ya. Kelihatan jadi mundur sekali. Pelan-pelan. Oke. Loading. Oke. Kita cari dahulu. Kita cari lagi. Sebelah mana? Zoom to layer. Oh, sekali ya. Oh, ini dia. Kita bawa dulu titiknya. Jadi ini ya, biar terlihat warna hijau. Oh, ini dia titiknya. Nah, ini dia titiknya. Nah, setelah di snap tip, maka ininya akan menjadi hitam. Oke, langkah selanjutnya kita akan mendelineasikan das bendungnya. Kita klik water set. Oke, sudah muncul. Oke, selanjutnya di input flow direction rasternya kita pastikan ke pada FDR ya. Dan untuk ininya PowerPoint-nya kita ke snap. Oke, ini data value dan jangan lupa kita kasih ininya das bendung ya. Das bendung. Das bendung titik div. Oke, save. Oke, setelah udah ganti nama, selanjutnya kita ke ini. Oke, kita tunggu hasilnya. Untuk bendung. Oke, sudah muncul bendung dotif. Kita zoom to layer. Gimana ke bendungnya? Oke, inilah bendung yang dari titik kita. Dari biren ya, dari cat lada. Oke, selanjutnya. Oke, oke, kita lanjut. Kita akan mengolah lagi menjadi peta ya di sini. Tutorial selanjutnya kita
Ini kita akan mulai lagi dengan file raster ini ke Polygon ya. Kita cari raster to Polygon. Oke, yang paling atas. Nah, dan sekali pilih penyimpanan .shp. Oke, .shp di sininya. Bukan .tif lagi ya. Kita set. Oke. Oke, ini ada yang sama sepertinya. Bendung 2. Oke, loading. Yang menunggu. Oke, di sini sudah ada ya. Yang muncul. Warnanya warna biru ya. Sininya. Oke, sekarang kita edit dengan ini hollow. Ini dengan 2. Oke. Oh, ini belum belum jadi hollow ya. Hollow 2 outline-nya hijau. Oke. Oke. Guys, ini bisa double option ya. Oke, kita ke Edgefill ya untuk luas ini ya. Luas underscore dash. Oke, ini pilihnya yang float. Klik OK. Nah, sekarang ini kita calculate geometri ya. Yes. Prem, GS, UTM. Yes. Ya, area ininya kita pilih yang hektar ya. Oke, ini yes saja. Nah, 4752,41 hektar. Oke. Selanjutnya, selanjutnya kita akan memasukkan data postur hujan ya. Di mana kita memiliki postur hujan ini. Klik. Oke, sudah masuk postur hujannya. Sini kita akan display XY dan ini harus diedit ya. Ini X-nya longitude, ini latitude. Ini kita ganti karena ini harus diedit, kita harus pakai WGS 1984. Oke, itu oke. Dan ini oke. Postur hujan sudah ada titik-titiknya ya. Setelah ini kita coba eh, convert dulu ya. Export dulu. Oh, bentar. Kita udah ini info curah hujan. Oke, kita ekspor ya. Data, ekspor data. Oke, kita ekspor.
Ini .shp, post, post, das. Oke, save. Oke, yes. Oke. Jadi yang ini kita remove saja. Nah, kita pakainya yang post das ini kita edit. Yang triangle ini. Oke, warnanya kita ubah jadi merah. Oke, oke, kelihatan. Sekarang kita klik kanan, coba untuk label picture. Sebelum muncul, kita cek dulu properties. Setelah itu kita ke label, PCH ininya kita ke apa? 14. Di bawah saja. Warna putih. Apply. Oke, apakah sudah muncul? Oke, muncul ya barusan. PCHD sama PCHC. Oke, sekarang kita ke editor dulu ya. Untuk mengecek ini. Post das. Oke, terus kita continue. Kita ke sini. Kita ke open attribute. Di sini masih banyak ini ya. Harus hapus. Tarik sampai bawah. Kita mentok. Oke, setelah itu hapus. Delete. Ya, itu sisa 2 4 ya. Itu kita silang lagi. Itu kita ke editor. Stop editing. Yes. Oke. Setelah itu kita ke Tizen. Tizen. Kita cari Tizen. Tizen. Oke, cari Tizen. Polygon. Ininya kita pakai yang postas. Oke. Di sininya kita bikin Tizen. Tizen Bandung. Dot, dot SHP. Oke. Dot SHP 2. Save. Setelah itu kita ke environment, langsung ke processing extend. Ininya kita pakai yang das bendung 2. Oke, ini oke. Tunggu. Oke, berhasil. Kita klik. Oke, desain sudah jadi. Tinggal kita edit pakai hollow. Terus ininya kita ganti warna merah. Dua saja. Oke. Oke, ini sudah jadi ya.
untuk desainnya. Sekarang kita bikin ke poligon. Oke, ini terlalu dekat. Ini kita akan ke poligon. Poligonnya dengan cara manual. Oke, kita drawing dulu dengan poligon. Klik. Oke, bentar. Poligon. Kita bikin poligon ya. Poligon. 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 Kita bikin poligon. Let's. Oke. Hati-hati ya, harus dalam garis. Oke, oke. Setelah ini kita ke drawing, ortografik. Oke, di sininya kita ganti ini PCHD ya, PCHD, PCHD. Oke, dan itu Polygon Tizen PCHD 2. Oke, save. Oke, oke, yes. Setelah itu kita ke ini geoprocessing, langsung input ke eh, post Tizen dash ininya Tizen. Oke, coba kita coba dulu. Kita muncul. Eh, muncul ya. Ini muncul ya. Munculnya ini ya. Nah, bentar. Ini dari name dulu ya. Dari name, properties. Oke. Oh, oke, sebentar. Ini book dulu. Setelah ini kita ke geoprocessing, ke clip. Ini es Bandung. Namanya Polygon Tizen CH. Clipnya. Kayaknya di sini ya. Namanya adalah luas pengaruh PCHD 2. Oke, oke. Sudah beres? Siap. Ini sudah tersedia ya. Sekarang kita bikin yang satu lagi drawingnya kita mau pakai polygon. Ini sudah bikin manual ya. Kita bisa angkat dikit. Setelah ini kita ke drawing, convert to ini, iya, langsung ke polygon sen HCHC. Saya ada teknologi grab. Oke.
Yes, oke, udah ada ya. Tinggal sekali lagi tinggal ke processing, klik, sudah klik ininya, pakai yang ada sebelum, ininya pakai yang PCHC, kliknya. Ya kita pakai di Argis, terus luas pengaruh PCHC. Oke, save. Oke, proses. Proses ini kita matiin dulu. Kita matiin dulu. Oke, dua-duanya sudah muncul ya. Kita akan masukkan peta tutupan lahan ya. Kita add, terus kita ke ini. Oke, cari dulu petanya ke DBA. Cari dulu petanya. Kita tutupan lahan, tutupan lahan, tutupan lahan, tutupan lahan. Oke, kita cari dulu. Download VA. Open. Nungbiren, tutupan lahan, tutup Aceh. Kita SHP ya. Oke, saya tunggu. Oke, ini adalah daerah tutupan lahan dari apa? Tutupan lahan dari ini ya, dari Kementerian Lingkungan. Oke, selanjutnya kita klik ya, ke processing, klik, ininya tuplah, terus ininya kita pakai yang bendung ya, kita ininya tuplah, klik, klik, underscore, dan cover ya, dan cover, buat SHP. Udah gitu langsung oke. Oke, ini bisa udah ya, udah muncul.
Oke, sudah ini kita matikan dulu yang eh, tuplah ini, warna kuning, tuplah. Ini ya, tuplah, kita matikan dulu. Di situ bisa kita ke kliknya, ke properties, kita ke simbologi, ke kategori, kita matikan dulu. Ini legenda ya, ininya. Habis ini add all values. Oke, benar. Nah, ini dia tutupan lahan. Tutupan lahan di mana lahan yang berada di Biren ya. Oke, selanjutnya ini bisa kita apa? Transparansinya kita turunin, naikin maksudnya biar agak tembus pandang 50% coba. Oke, oke. Setelah ini kita ke sini dulu. Nah, kita ke ini ya, layout. Belum bisa. Kita ke insert dulu, langsung ke agenda. Hmm, terpindahkan dulu titik bendung bisa hmm, untuk situasi langsung ke gas bendung, terus ya luas pengaruh, luas pengaruh, pengaruh sama nih. Nah, next, 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 finish. Oke, kan agendanya langsung muncul ya di sini. Sekali lagi kita akan coba input agenda layout. Masih belum bisa. Oke, sebentar, masih belum bisa. Cek lagi. Belum. Oke, sekarang ini sudah muncul ya. Lanjut kita masukkan ke insertnya itu di legenda. Nah, ini kita pilih-pilih aja ya legendanya yang mau dipakai. Ini kita pilih semua buang dulu ke kiri. Yang pertama tuh ini cover, terus titik bendung, terus bahkan terus pengaruh, pengaruh ya. Next, oke, ini area betul legenda. Coba bikin tengah. Ya, next, 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 finish. Oke, udah jadi. Nah, ini dia. Tinggal yang ininya kita di ubah namanya.
Covernya kita kosongkan saja. Oke, apply. Oke. Nah, inilah cara membuat legenda. Oke, selanjutnya kita isi di sini gambar pulau. Kita bisa menambahkannya gambar ya. Kita ke bawah. Oke, kita tambahkan dulu ke insert sampai data frame. Oke, ini klik kanan, kita activate, dan kita add map ya. Ini sama aja, generic. Tunggu ya. Oke, kita taruh di sini dulu. Oke, yang sini dulu aja. Oke, kita zoom, zoom lagi, zoom lagi. Oke, oke, setelah itu kita bisa tambahkan add data lagi. Misalkan kita mau pakai data yang eh, das Bendung. Oke, nah klik, nah perdekat lagi. Nah, pakai rectangle kalau bisa. Data akhir untuk utama ininya. Ini untuk eh, soal 1 sampai di sini diperletakkan peta layouting. Oke, sampai sini eh, tutorialnya. Kita lanjut lagi ke soal kedua. Terima kasih. Oke, kita lanjut kepada soal kedua, yaitu penjelasan analisis frekuensi dan hujan rencana menggunakan hidrogonomon ya. Dimana yang pertama kita harus menentukan pos curah hujan, di mana pos curah hujan kita cuma ada dua ya. Di dalam tulisannya itu pos CHC sama pos CHD. Pos curah hujan D sama D, C dan D. Sini kita ambil data curah hujan ya, 10 tahun jangkanya dari tahun 2005 hingga tahun 2019 ya. Sampai tahun 2019 ya. Ini. Setelah itu kita bikin eh, setengah bulanan ya, setengah bulanan, dimana dengan rumus ini if b if kurung buka dengan hari kurang lebih kecil kurang dari sama dengan 15,1 jika if lagi. Nah, nanti setelah rumusnya ini tinggal kita ke bawahnya saja, nanti otomatis setengah bulanan ya. Setelah itu gimana kita perlu ini nih, data curah hujan. Setelah itu curah hujan
kita gabungkan ya. Untuk average-nya itu berapa di grand totalnya menggunakan pivot table. Di insert ya, pivot table. Jadi kita masukkan datanya dan juga untuk yang max ya, maksimum. Di sini maksimumnya di PCH cek itu adalah 160, yang tahun 2005 dan 2006 adalah 126. Ini kita perlu ya, tuh paste. Ini kita paste karena untuk mencari eh, hujan rencana ya. Nah, di sini kita sudah ada format ya untuk mencari hujan wilayah. Jadi kita salin saja untuk PCHC dan begitupun juga yang PCHD ya. Caranya itu sama. Kita copy dulu. Lalu, oke. Nah, sudah ini kita harus mencari luas pengaruhnya ya di ArcGIS. Oke, kita ke ArcGIS dulu. Oke, kita ke ArcGIS, kita ke luas pengaruh PCHD ya. Kita klik kanan saja, bukan atribut. Oke, di sini sudah terlihat ya, 475241. Oke, kita cek lagi untuk yang PCHC apakah sudah benar luas pengaruh PCHC bukan atribut. Oke, oh sepertinya di sini masih belum ya, sama ya. Kita ini dulu kita calculate dulu, calculate geometri. Yes, oke. Oh, ininya unitnya kita kilometer square. Kilometer square. Yes. Oke. 22,2797. 22,297. Oke. Oke, masukkan di sini. 22,2797. Lalu kita yang PCHD ya. PCHD. Open attribute table. Ini kita ini lagi, yes. Kita calculate lagi. Square kilometer. Yes. 24,9977. Masukkan lagi ke Excel. 22,997. Oke. Dimana di sini kita sudah mendapatkan ya luas pengaruhnya. Di sini dengan jumlahnya di tempat 5. Kita totalin, lalu kita luas pengaruh, di mana luas pengaruh adalah dari luas pengaruh kilometer dibagi dengan jumlah, nanti akan menjadi persen. Hasilnya adalah 0,49 dan begitupun di pos CHD itu 0,5. Dan sini yang ini luas pengaruh persen pindahkan ke sini CHD. Lalu untuk pos hujan wilayah dapatnya kita segini ya. Yang tahun 2015 itu 119, di mana ini rumusnya seperti ini. Curah hujan maksimum dikali dengan luas pengaruh. Begitupun yang pos curahan D. Setelah ini kita masuk ke hydrogonomon untuk menganalisis hujan rencananya ya. Oke. Sekarang kita masuk dulu ke hydrogonomon.
Sekarang sudah masuk. Oke, setelah masuk di Hexagonomon, kita pencet aja ini yang baru, baru. Seriesnya kita ini hujan bencana ya, dan bencana misalkan ini hujan-hujan. Ini variabelnya kita kasih precipitation, ini step Christmas Island. Nah kita step 2 ya, langsung ke next step, langsung ke time ini, langsung ke annual, next. Nah ini zoom, oke kita finish ya. Oke. Setelah ini kita insert record ya. Itu mulai dari tahun 2005. Oke. Dari 2005 kita ke record date time. Berarti ya. Oh, kita 14 tahun ya. Time. Oke. 2019. Oh, sorry, salah. Oke. Bentar, kita lanjut untuk ininya tuh ke kita ini biar cepat ya. Insert multi itu 14 tahun ya. 2019. Oke. Sampai 2019. Saya lanjut setelah data yang udah muncul, kita masukkan hujan rencananya yang telah kita tadi hitung. Sini. Ctrl C. Kita masukkan ke Hexagonomon ya. Ini Ctrl V. Oke. Di sini sudah masuk ya data curah hujan maksimumnya di antara post C dan post D. Kita di sini akan menghitungnya. Untuk menghitungnya kita bisa secara langsung. Oke, di sini kita ada tambahan sheet dulu. Itu Hexagonomon ya. Hexagonomon Hexagonomon. Oke. Setelah di sini kita akan menghitungnya. Caranya seperti ini. Kita itu membutuhkan debit hujan Q2, Q5, Q10, Q15, Q20, Q25, Q50 sama Q100 ya. Caranya itu adalah kita ke hidrologi, spatial integration, yang bisa dicari itu. Sebentar. Kita ke oke. Jadi salah kita harusnya ke Pititia ya. Nah ini kita ke Pititia, kita klik tes. Kolmogorov Smirnov ya. Nah ini mana accept. Di sini yang mendekati dengan 100% ya. Ada banyak. Ada yang F2L moment. Ada juga ini yang hampir mendekati 100%. Log persen 3. Jadi kita akan menggunakan yang log persen 3 ya. 1, 2, 10, oke di mixnya. Dengan cara kita ke forecast ya. Maksimal. Ini kita yang 100 tahun dulu ya. Oke, yang 100 tahun kita mendapatkan 869. Langsung saja kita rekap ya ke Excel. Oke.
Sini kita sudah di Excel ya, kita sudah membuatnya. Kita load version 3, dimana kita harus masukkan dari yang tadi ya, yang ini. Kita dapat 86 90,45 ya. Masukkan di sini. Oh, ini ya. Kita angkat saja. 869045 ya. Untuk yang 100 tahun ya. Kita screenshot dulu. Oke. Screenshot dulu. Untuk yang ininya ya. Oke, kita bisa langsung ke selanjutnya ya. Sama tetap kita pakai yang version 3, tapi di sininya kita pakai yang maksimumnya 50 tahun ya. 648 648,008 ya. 648,088 ya. Oke, selanjutnya lagi kita yang ke 25 ya. Kita forecast lagi maksimal 25 ya. 480 711 ya. 480 711 ya. Selanjutnya kita ke yang 10 tahun ya. 10 tahun. 319696 319,969 ya. Sekarang kita mencari yang 5 tahun ya. 5 tahun forecast maksimal 15 tahun ya. 5 tahun. Sorry, 5 tahun. Oke. 231717. 31 213 717. Oh, 331 ya. 31 bukan 13. 31. Oke. Lanjut ke yang 2 ya. Forecast untuk yang maksimal 2. Oke. 144,945. Itu 1445 ya. 144,945 ya. Oke. Dimana kita ini waktu 6 jam ya, jam-jaman, dimana ini ada RT, R per RT dengan angka tetap ya. Di sini caranya itu adalah sembarangan ini dikali ini ya. Ininya jangan lupa dikunci. Oke. Oh, ininya kita harus punya yang ini dulu ya. Sesuai tabel. Ini naik ke atas, oke. 0 turunin ke bawah ya. Oke. Bentar. Oh, sorry ya, maaf ya, nyari kunci itu ini ya. Ininya F. No. Oke. Nyari kuncinya ininya ya. F5, F4. Oke. Ini yang ke atas, oke. Oke. Tarik bawah ya. Masih belum juga. Oh, oke. Oke. Ini dulu. Nah, F5. Ini kita kunci ya. Nah, tarik ke bawah. Nah, ini dia angkanya.
Oke, kita lakukan juga ke ini ya, eh, ke yang lainnya, ke hujan Q5, Q10, dan Q25 ya, dengan cara yang sama, sama dengan ini, kunci, lalu dikali dengan R per RT ya. Nah, 0, dari bawah, oke, sama juga dengan ini, sama dengan ini, kunci ya, terus dikali dengan RRT, oke. Nah, juga sini ini N dikali dengan R per RT ke bawah. Sekarang juga yang ini N dikali R per RT. Hujan ini hujan jam-jaman ya, ada 6 jam ya, ada 6 jam. Oke, sama dengan ini dikali ini dikali dengan ini ya, ini ke bawah. Oke, untuk soal kedua tentang penjelasan analisis frekuensi dan hujan bencana menggunakan hidrogonomon ini sudah selesai. Kita akan lanjut lagi ke soal ketiga habis ini. Oke, selanjutnya kita akan ke poin soal UTS yang ketiga, di mana itu adalah penjelasan ekstrak data kitamologi menggunakan Klimwatt. Oke, sekarang kita akan ke Klimwatt ya. Buka Klimwattnya untuk mengekstrak data klimatologi, di mana ini akan membantu kita dari data iklim dan data yang lainnya ya, seperti angin dan yang lainnya kita ini cari di Indonesia. Oke, cari ke Indonesia. Oke, setelah itu kita klik display station. Pilih kita di mana, kita ada di Aceh ya, Sabang Cut Bau. Setelah itu kita select extension, pilih ya foldernya mau di mana. Kita foldernya di tempat kita ini ya, di user, digali, download, di aplikasi, eh, sininya kita belum itu kita crop watch export din. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan kepada poin yang selanjutnya ya di soal UTS, yaitu ada penjelasan eh, analisa evaporasi dan hujan efektif menggunakan cropwatch ya. Oke, sekarang kita akan ke cropwatch. Ini silang saja. Kita ke cropwatch ya. Kita ke cropwatch. Oke, di sini masih kosong ya.
Oh iya, sebelumnya sebelum ke sini kita harus mencari dulu eh, jenis tanahnya dan luas permukaannya ya. Kita itu akan direkap ke sini ya, pas pengaruh eh, eh ke CNHSG. Oke, di sini kita akan ke aplikasi SDWS NHW SD. Oke, open. Oke, di sini kita zoom dulu ya terlebih dahulu. Di zoom dulu terlebih dahulu. Oke, kita ada daerah sini. Lalu kita masukkan data save file dari bendungnya ya. Ini bendung biren. Di sini ya akan muncul. Lalu kita klik di tanah yang paling dominan ya. Di sini kita ke SMU table ya untuk mengetahui jenis tanahnya. Oke, sudah diklik. Di sini kita tahu ya jenis-jenisnya. Di sini adalah layar pertama itu adalah sandy clay loam. Setelah itu langsung kita rekap ya, rekap ke Excel. Oke, kita rekap ke Excel dengan jenis tanahnya, lalu kita rekap luasan pemukiman di ArcGIS seperti ini. Kita open attribute table. Oke, ini ada data-datanya, kita tambah-tambahkan saja. Terus nanti kita akan masukkan ke dalam Excel ya. Lalu di situ itu ditotalkan. Lalu di sini Sandy Kelelawar tuh HSG-nya apa sih? Di sini kita masuknya ke grup C ya, ke grup C. Dan di sini di grup C itu kita ada beberapa jenis tanah ya. Kita ada pemukiman-pemukiman di mana CN-nya itu di kelas C pemukiman eh, lagi 91 ya pemukimannya. Nah, begitupun juga tanah-tanah yang lainnya. Di sini juga ada cara imprevisiusnya berapa. Di sini yang pemukiman adalah 30. Setelah itu kita dengan rumus CN dikali A, maka hasilnya 21.800 dan selanjutnya ada I- IMP kali A dan adalah CNC, di mana CNC itu adalah total jumlah CN kali XA dibagi total, dan yang IMP C itu adalah hasil dari IMP kali A dibagi total juga, dan di sini adalah ada totalnya. Jadi tanah kita itu adalah tanah sandy clay loam ya, di kategori ketiga. Oke, kita balik lagi ke ke Propots. Di sini kita ke setting ya, langsung ke option. Ini ya kita ke kita acclimate data minimum. Oke, setelah ini kita langsung aja ke reset to the code ya. Oke, oh ini MM per D-nya ya. Oke, sebentar kita checking dulu. Oke, setelah ini kita klik OK saja. Reset reset dulu. Oke, klik OK. Oke, setelah ini kita muncul ya di sini. Oke, setelah ini saya klik open ya. Udah open, kita cari data yang tadi kita simpan ya. Kita di download, di TTS aplikasi, di Klimot, Sabang Sud Bau ya. Open.
Nah, di sini akan muncul ya eh ininya. Ini kita ganti dulu country-nya Indonesia. Di mana kita akan dapat temperatur minimum, maksimum, maniti, eh, apa, udara, matahari, rad, ETO ya. Oke, selanjutnya kita ke selanjutnya kita maaf pencet. Oke, selanjutnya kita ke rain. Udah ke rain kita ininya masih USDA ya, kita option ganti ke pixel percentage karena di sini adalah padi ya. Padi biasanya 80%. Every percentage langsung klik open, cari ke data yang tadi ya, dan download di ini di save di apa di Klimword Sabang Bau CLI. Oke, di sini kita dapatkan ya hujan mm-an ya. Di sini ada 214 mm dan evaporasinya ada di 140 mm ya. Oke, ininya optionnya fix percentage ya. Oke, ya. Ini kita save dulu ya. Takut hilang. Oke, save dulu. Selanjutnya kita ke crop. Oke, setelah di crop kita klik open saja ya. Masukkan datanya. Kita ke FAO. Udah ke FAO kita cari nasi ya, rice. Oke. Sini kita langsung mendapatkan ya di mana eh, bagian-bagiannya ya. Setelah kita dapatkan di Climate dan Cropbox, kita masukkan data yang barusan, masuk hasil dari total, Quadlink, Intia, Development, Mid Season, sama Late Season, dari totalnya berapa. Selanjutnya kita ke soil ya, masuk open. Di sini kita masuk ke FAO ya, medium, Russian Loam Play. Oke, di sini kita dapat ya total volume mysterious-nya, maksimum rain imperfection-nya, maksimum routing-nya, kedalaman, dan yang lain-lainnya. Oke, udah di sini kita ininya 100 ya. 100, setelah itu kita sebelum ke schedule kita ke pop pattern. Dari sini masukkan ya FAO Rise. Coba Rise. Open ya. Oke, sama satu lagi. Misalkan apa ya? Misalkan potato. Nah, ini sudah ada ya tanggal date-nya dan itunya kapan. Oke. Nah ini misalkan ini kita ganti dulu ya. Dengan tomato kita ganti dulu ke rice lagi. Kan ini misalkan areanya 35 ya. 35. Terus di sini ground out. Ground out 30 ya. Oke. Kita lihat schedule.
Oh, udah tulis not oke. Misalkan, oh ya belum di setting ininya ya. Oke, di sini kita beri nama padi ya. Sini misalkan ini bulan 7, 7, di sininya misalkan ini 10, satu. Oke, kita lihat schedule. Oh, soil datanya ya, soil datanya kita lupa. Sininya 5 ya, terplantingnya. Lihat schedule, oke. Sini sudah muncul ya, bagaimana kita cara untuk mengoperasikan CropWatch ya, seperti di soal nomor 4 ya. Penjelasan analisa evaporasi dan hujan efektif menggunakan CropWatch. Dan inilah hasil akhirnya, ada chartnya. Bagaimana kita setelah meng, mengoperasikan cara penjelasan analisis evaporasi pada hujan efektif untuk CropWatch ya. Oke, kita eh, lanjut ya ke soal kelima, di mana soal kelima ini penjelasan mendelineasi daerah aliran sungai, terus permodelan debit, ketersediaan air, dan juga debit banjir ya menggunakan HKMS. Oke, di sini kita akan mulai bagaimana pengoperasian pada HKMS. Oke, kita akan buka file lagi eh, yang setelah dibuat ya, yang kemarin telah dibuat. Biren Cotlada ya. Kita berada di Biren Cotlada. Oke, di sini kita bahasin ya belum Biren. Dasnya kita ada satu ya. Oke, di sini tempatnya. Oke, lihat ya. Kita ada di sini dengan memiliki satu das. Oke, setelah ini kita akan ini ya, mengcreate copy ya dari basin untuk ketersediaan air, persediaan air Biren ya. Oke, copy. Oke, di sini sudah muncul ya yang ketersediaan air untuk Biren. Oke, setelah ini kita ke parameter ya. Kita ke parameter, kita ke kanopi ya. So, karena di sininya simple kanopinya belum ada, kita change method. Yes, yes. Ya, di sini kita pilih simple kanopi ya. Change. Oke, setelah itu kita balik lagi ke parameter ya. Parameter langsung ke kanopi lagi. Langsung ke simple kanopi. Sininya kita pakai internal storage pakai persen. Ini pakai 10%.
Terus untuk eh, max mm-nya kita pakai 34,5 ya, karena jenis kita itu adalah Sandy Kelelawar. Nah, selanjutnya kita butuh KC ya. KC-nya kita itu adalah 0,9 karena kita di perkebunan ya. Perkebunan kita yaitu ada di 0,9 per koefisiennya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke PKMS. Oke, untuk eh, kelakuan transpirasinya kita ya wet and dry period ya. Langsung kita ke ini apply. Oke, setelah kita apply, lalu kita close. Udah close, kita save dulu ya untuk jaga-jaga agar tidak overclose. Di sini persentas kita jadi sudah teraplikasikan ya. Selanjutnya kita ke parameter lagi, terus ke surface. Sini simple surface-nya belum muncul, kita ke check methods. Yes, langsung ke simple surface change. Setelah itu balik lagi ke ini surface, langsung buka simple surface-nya ya. Oke, setelah ini kita masukkan data-data. Oke, setelah itu kita isi lagi sama ya seperti tadi, ini 10% dan ini max storage-nya adalah 34,5 ya. Karena kita ada di Sandy Clay. Jadi apply di close ya. Oke, kita masukkan lagi parameter ya. Di sini kita masukkan parameter yang selanjutnya adalah loss. Dan di sini kita akan menggunakan deficit and constant tapi belum ada. Kita ubah change method, langsung metodenya kita buka deficit and constant. Kita balik lagi, kita loss, langsung deficit and constant ya. Di sini kita masukkan lagi data-data yang sama yang seperti tadi. Kita isi lagi seperti tadi ya. Di sini 10%, di sini 34,5 ya. Dan di sininya ininya kita constant rate-nya kita bisa mengacu ke ini ya, apa, constant rate-nya kita bisa mengacu kepada ini ya sendi clay loam 0,06 ya, 0,06, 0,06, dan constant rate-nya iya salah, ini constant rate-nya ya 0,06. Untuk imper precious-nya kita bisa pakai imper precious-nya kita perkebunan. Imper precious-nya perkebunan itu 5 ya. Kalau jika yang persen itu si itunya adalah 5 ya. Oke, dan ini imper precious-nya yang persen kita bisa menggunakan, jika tidak itu kita menggunakan yang di Excel ya. Imper precious-nya kita adalah 6,2 ya. 6,2. Mungkin 6,2. Oke, setelah itu apply. Apply, setelah di apply kita close. Oke, selanjutnya dan ini parameter lagi, kita ke transport ya. Ini ada graf unik videograph. Kita cek metode dulu, yes. Ini kita yes, dinonin. Kita ke parameter lagi yang terakhir ada di
eh, base flow ya. Nah, di base flow, yes. Kita ini pakainya yang linear reservoir ya. Change. Balik lagi ke base flow, linear reservoir. Oke, sini kita masukkan lagi data yang kita butuhkan. Oke, setelah ini kita bisa langsung mengacu kepada modul ya. Modul di linear reservoir. Oke, sini linear reservoir ya. Kita langsung bisa mengisikan ikuti berikut. Di sininya base flow-nya 0,1. Terus ininya fractionnya 1 ya. Ininya jamnya 12 jam dan ininya 1. Kita apply aja. Kita apply langsung close ya. Tuh itu yang terakhir. Oke, sekarang waktunya akan membuat time series ya. Oke, sebelum kita membuat time series ini, kita balik lagi ke Hackrash, ke HKMS. Habis itu kita ke komponen dulu ya. Untuk kontrol, bikin new, kita bikin eh, ketersediaan air. Oke, read, oke. Oke, setelah itu kita cek dulu ketersediaan air. Oke, di sini kita akan mengisi ya. Di sini kosong, kita isi 00 saja. Dan start date-nya itu day, month, years ya. Start day-nya tuh 01 Januari 2005 ya. Data N-nya itu 31 ya. Eh, Desember 2019 ya. Ininya kita pakai yang one day ya. Oke, setelah ini juga pakai 00 ya. 00, 00, 00, 00. Ini quick save dulu ya. Oke, oke. Di sininya D-nya 201 Jan 2005 ya. 2005 00. Isinya 31 Des 2019 Monday ininya 00. Nah, oke, sudah. Setelah itu kita ke meteorologik ya. Kita bikin baru. Ini hujan harian ya. Create. Oke, sudah ada. Oke, selanjutnya kita cek di meteorologik. Di sana ada hujan dan harian. Ini spesiesnya kita pakai yang
kita fotograf, dan di konsentrasinya kita pakai yang spek kontravirasi, yang metrik. Oke, nanti langsung ada di sini ya, muncul isi litograf dan evapon transpirasi. Oke, setelah ini kita ke basin. Standar airnya ini yes ya. Coba klik save ya. Oke, oke. Selanjutnya kita membuat time series ya. Kita ke komponen, sampai time series. Ininya persisnya Gates. Oke, kita ganti nama di sininya. Hujan harian. Dan bikin satu lagi yang baru di sini adalah evapon transpiration gauge. Evapor transpirasi. Oke, kita bikin ya. Kita save dulu. Kita lihat di time series. Sudah muncul ya. Hujan harian. Dan evapon transpirasi. Selanjutnya kita ke data hujan ya. Kita klik. Ini kita ke 1 hari ya. Ini yang tanggalnya kita klik. Coba ya, 1 Januari 2005 ya. 00. Head-nya itu 31. Dash. Dash. 2019 ya. Oke. Kita itu klik save dulu ya. Oke, kita compute ke ini. Ke compute ya. Ke tabel. Ini tabel. Oke, tanggal 1 Januari nggak bisa ya. Berarti kita time window-nya kita mundurin 1 hari ya. 31 dates 2004 ya. Oke, setelah itu kita ke tabel. Nah, ini sudah bisa diisi ya. Langsung isi. Oke, setelah diisi data dari Excel. Oke, setelah ini kita bisa lihat ke graf ya. Ini adalah data hujan kita. Di mana ini grafiknya ya. Nah, ini kita ke evapotranspiration ya. Sama seperti tadi, ininya untuk harian, day. Kita ke ini, yang kita samain ya. Seperti tadi, 31 dash, dash 2004. Ininya 31 dash 2014. 19 ya. Oke, ini kita ambil juga dari Propwatch ya. Propwatch kita adalah berapa? ETO-nya 3,66 ya. 3,66. Oke, ini kita di 3,66 ya.
di 3,66 kita masuk ke ini sekarang 3,66 3,66 ya. Oke, oke. Kalau susah kita ke Excel saja. Ini datanya, ini datanya. Oh, sedikit kali ya. Oke, bentar. Oke, kita kopikan ya. 3,66 semuanya. Oke, kita save dulu. Nah, save kita ke kontrol ini, kesejahteraan air. Kita cek ke consideration, kesejahteraan air, ke spesifik histograf, ke hujan harian, punya biasanya ke transpirasi, kita ke komponen, mesin model, hujan harian ya. Ini mau breaking basin, nanti kita ke hmm, compute, simulation compute run, hujan harian, hujan harian. Next, ini extend run, hujan harian, hujan air, finish. Oke, setelah itu compute, multiple compute, hujan harian, kita cek ya. Oke, kita finish. Tapi yang ada warning sedikit, tapi 100% ya. Finish. Oke. Oke, kita cek lagi. Kita cek lagi. Ting, oke. Method, yes. Non ya. Oke, ini kita sudah berhasil berarti dari ketersediaan air ya. Bisa langsung ke compute. Gitu. Komputeran hujan. Finish guys. Bisa. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Oke, setelah ini kita lihat ke compute. Simulasi run. Terus curah harian hujan ya. Sini. Ke result. Ke result. Simulasi run. Hujan ya. Sini. Di sini ada ting bersama das. Kita lihat di das. Ini ada grafik ya. Dimana di sini yang paling tinggi itu tahun 2019. Hujan ada masuk. Yang masih paling tinggi. Oke, selanjutnya kita bisa langsung lihat ke sync ya, grafiknya. Benar lihat ini grafiknya tahun 2019, wow, banyak sekali ya, tahun 2019. Nah, ini kita ke time series.
Di sini kita eh, ini ya, kita copy, kopikan semuanya sampai tahun 2019 ya. Kita ambil semua, copy 2007. Karena ini ambil dari Sintu, ini adalah das pada intinya ya, bendung pada intinya pada Subatsin. Oke ya, ini setelah saya rekap dari eh, data dari tabel Singdas dari Hekras, berdasarkan ini, maka debit kesediaan air sudah beres ya. Oke, kita selanjutnya akan menganalisis eh, debit banjir rencana ya di PKMS. Dulu ini kita dulu mesin. Oke, untuk analisis yang sekarang untuk analisis banjir, bidang kopi, strip, Schneider, akan menggunakan hidrograf, Schneider, Schneider, kopi. Nah,